Dan buat teman-teman yang ada di M-Trade ini, mungkin yang setiap siang ingin mendapatkan arahan secara langsung what to do untuk market sesi kedua, bisa langsung join di M-Trade juga gitu. Jadi kita akan rutin selalu memberikan day briefing setiap siang starting dari jam 12 sampai jam 1 seperti itu. Oke, saya akan langsung share screen terlebih dahulu untuk IHSG. So buat teman-teman yang ada di Instagram, yuk dibuka juga online tradingnya, kita akan bahas bersama-sama. Jadi seperti biasa saya akan awali dulu dari pembahasan tentang composite. Jadi IHSG kita. Composite. Oke. Kalau ada lagging baru raise hand ya. Kalau seandainya semuanya lancar, jangan raise hand. Jadi biar saya nggak bingung gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman waktu itu sempat kita discuss, mungkin teman-teman ingat gitu, ada beberapa skenario yang saya secara pribadi sampaikan, view saya terhadap IHSG, arahnya mau kemana, sempat saya share buat teman-teman seperti itu. I do remember ketika saya bilang waktu itu IHSG akan uji resisten di area 6.300, baru setelah itu berpotensi untuk mengalami koreksi hingga ke 5.800. Yang mana area pertama menyentuh dulu area 6.200, yang mana area 6.200 ini bertepatan dengan MA20 sebagai dynamic support gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, exactly right here, kita bisa lihat bahwa untuk IHSG itu tidak hanya sekadar menyentuh area 6.300, tapi kita diberikan bonus hingga ke area 6.450. Baru setelah itu IHSG terkoreksi, dan itu memang koreksinya sifatnya cukup dalam gitu. Jadi untuk beberapa saham, kalau teman-teman ingat kemarin starting dari banking second, diawali dulu dari saham farmasi. Jadi waktu itu KF, INAF, IRA secara serentak PH dan lain sebagainya, yang naiknya sudah luar biasa tidak rasional, itu tiba-tiba di bawah auto reject bawah selama beberapa hari. Demikian juga dengan saham-saham yang banking second liner like BRIS, Akro, BBKP juga mengalami hal yang senada dan serupa. Tidak ketinggalan saham-saham construction. Jadi saham-saham ternama seperti PTPP, Wika, WSKT pun juga ikut terkoreksi cukup dalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Jadi kalau saya secara teoritis waktu itu saya bilang bahwa memang untuk IHSG sendiri itu sudah mulai masuk ke ranah overvalued, jadi moderately overvalued gitu. Sehingga memang butuh adanya adjustment. Pasti teman-teman ingat banget hal seperti itu. Cuman time goes by, kita melihat bahwa ada banyak sekali noise, ada banyak sekali sentimen, ada banyak sekali hal yang membuat pergerakan IHSG itu di luar akal sehat. To be honest, ini adalah salah satu kejadian yang memang apa ya, mungkin tidak setiap tahun gitu loh kita diberikan kesempatan untuk belajar di kondisi market seperti ini gitu. Even saya pun belajar sangat-sangat banyak, belajar untuk jauh lebih humble, belajar untuk jauh lebih anticipate gitu terhadap pergerakan market. Apakah sentimen itu yaitu for sale? Hal yang sama sekali di luar dugaan saya, hal yang selama ini tidak pernah saya pikirkan akan benar-benar mempengaruhi market adalah adanya aksi for sale. Jadi apa sih maksudnya? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan waktu itu IHSG ketika crash market dan semua tiba-tiba banyak investor baru bermunculan. Nah, waktu itu semuanya merasa bahwa saham adalah sebuah instrumen investasi yang sangat mudah. Saya beli saham apapun akan langsung naik, saya beli saham apapun akan langsung cuan. Tidak ada yang namanya harus belajar, tidak ada yang perlu namanya cut loss, everything will move up. Nah, kondisi seperti ini, kondisi euforia seperti ini, pada akhirnya akan mendorong setiap investor-investor baru, setiap pelaku pasar baru yang secara skill belum mumpuni, yang secara psikologis sangatlah tidak stabil, itu untuk terus-terusan beli saham di luar batas kemampuannya.
Sehingga mereka menggunakan fasilitas margin yang disediakan oleh sekuritas masing-masing gitu. Jadi fasilitas margin ini fasilitas pinjaman. Nah, yang namanya fasilitas pinjaman itu ada dua. Yang pertama, kalau seandainya sampai waktu jatuh tempo kita tidak bisa melakukan top up, maka hal yang dilakukan oleh pihak sekuritas yaitu melakukan for sale, which is for sale-nya adalah T+2 gitu. Nah, ketika sudah banyak sekali investor yang merasa dia sudah nyangkut di atas, sudah beli di pucuk, sudah beli di resisten, harganya lanjut turun, dan tidak ada dana dingin untuk melakukan top up, maka for sale terjadi. Yang mana kalau kita perhatikan di kondisi market beberapa hari kemarin, saham-saham second liner itu mengalami auto reject bawah. Kenapa demikian? Salah satu pengaruhnya, salah satu noise-nya adalah karena aksi for sale. Selain karena murni aksi profit taking, aksi for sale pun juga turut membuat harga terkoreksi dengan sangat signifikan seperti itu. Nah, hal yang secara pribadi saya abaikan adalah ketika aksi for sale ini ketika aksi for sale ini berakhir, ketika aksi profit taking ini berakhir, sebenarnya IHSG itu masih memiliki peluang untuk bisa menguat walaupun sangat terbatas. Kenapa demikian? Izinkan saya untuk menunjukkan bagaimana view dari monthly chart dari IHSG. Kalau teman-teman perhatikan, secara historis, starting dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, maka bulan Februari 2018 dan juga bulan Februari 2019 ini adalah momen terakhir IHSG itu bisa menikmati kenaikan sebelum pada akhirnya mengalami koreksi dalam jangka pendeknya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi bersama teman-teman. Untuk Januari, view saya secara pribadi, IHSG masih akan diberikan kesempatan untuk bisa menguat hingga ke area sekitar 6.640-an atau mentoknya 6.650. Nah, setelah itu, resisten selama 2 tahun berturut-turut yang sifatnya sangat-sangat kuat akan berpotensi untuk membawa market dalam kondisi koreksi. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah tahun 2021 we are going to bullish. Jadi perlu saya tekankan lagi, 2021 view saya secara pribadi, view M-Trade, kita masih bullish. Walaupun untuk bulan Februari kita mengantisipasi akan terjadi koreksi secara wajar seperti itu. Jadi untuk saat ini seperti summary dari day briefing yang kita berikan buat teman-teman sekalian bisa dicek di aplikasi yang terbaru. Kita akan jauh lebih konservatif untuk saat ini. Jadi walaupun saham-saham itu rebound, walaupun saham-saham itu menunjukkan bahwa setelah kemarin terkoreksi, sekarang ini rebound, kita nggak serta-merta yang langsung hajar beli gitu. Karena kita berada pada kondisi market di mana antara risk dengan reward itu akan lebih besar risknya. Sehingga kita fokus pada kondisi market yang memberikan reward lebih besar dibandingkan dengan risknya. Itulah basic principle dari trading gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekiranya apa saja sih yang bisa membawa market itu masih bisa menguat hingga ke area sekitar 6.600-an ini? Yang pertama adalah efek dari Joe Biden sendiri gitu. Jadi efek dari pelantikan Joe Biden. Joe Biden ini memang sorry ini agak-agak lagging internetnya. Oke, saya perbaiki. Oke, udah selesai internetnya. Sorry ini oke. Iya. Jadi apa saja sih? Yang pertama adalah efek dari pelantikan Joe Biden gitu. Joe Biden dianggap menjadi sebuah harapan baru bagi Amerika
Karena apa? Joe Biden ini sangat-sangat fokus terhadap perbaikan ekonomi dan juga perbaikan kesehatan. Which is ekonomi dan kesehatan adalah dua tombak utama yang harus dibenahi supaya setiap negara itu bisa mengalami recovery dengan sepenuhnya gitu. Which is itulah yang dilakukan Joe Biden dengan sepenuh hati dengan semua agendanya, which is ada kebijakan 100 hari Biden yang mungkin teman-teman bisa perhatikan juga di berbagai pemberitaan gitu, bahwa Joe Biden ini memang fokusnya adalah dalam hal ekonomi dan juga dalam hal kesehatan dan yang lainnya, yaitu terkait dengan green energy. Kemudian setelah itu dia mau untuk perbaikan hubungan bilateral dengan China. Jadi trade war itu tidak akan yang sampai sepanas ketika Trump memimpin seperti itu. Jadi itu sekiranya yang bisa membuat market ini kembali bergairah. Dan yang jangan sampai dilupakan adalah stimulus-stimulus jumbo yang masih akan terus berlanjut seperti itu. Nah, ketika Joe Biden ini diangkat, apa efeknya ke emerging market? Seperti yang sudah saya bilang, seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali, emerging market will be very very interesting. Kenapa? Karena untuk Amerika Serikat sendiri di bawah kepemimpinan Joe Biden akan mempertahankan tren suku bunga rendah hingga tahun 2023. Ketika tren suku bunga rendah ini dipertahankan, ini akan membawa keuntungan tersendiri bagi emerging country karena emerging country dianggap lebih menguntungkan secara real yield-nya seperti itu. Sehingga inflow asing akan cenderung masuk ke dalam market-market seperti Indonesia, Vietnam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti adalah terkait dengan indeks dolar atau DXY. Kalau teman-teman perhatikan, DXY itu dalam kecenderungan downtrend. Ketika DXY dalam kecenderungan downtrend, yang artinya apa? Nilai dolar melemah, maka dua hal yang perlu diperhatikan. Artinya, satu, rupiah akan menguat. Ketika rupiah menguat karena DXY ini melemah, yang kedua jangan lupakan peluang di sektor komoditi. Ketika DXY melemah, komoditi will be very very solid untuk naik. Sehingga 2021 akan menjadi commodity year seperti itu. Jadi kita melihat commodity year 2021 akan menjadi commodity year dan kita bisa mendapatkan banyak peluang di sektor-sektor komoditas yang akan saya bahas nantinya apa saja gitu yang akan kita unggulkan gitu. Jadi itu view saya. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah sentimennya, apa sekiranya secara teknikal yang bisa memperkuat apa mungkin pola-pola secara teknikal yang bisa memperkuat laju dari IHSG. Kalau teman-teman sempat ingat ya, teman-teman sempat ingat gitu. Jadi waktu itu saya sempat bahas bahwa IHSG ini kalau teman-teman perhatikan dia membentuk bullish flag. Jadi starting dari sini, here, ini pole-nya, kemudian this is the flag, dia berhasil breakout. Kita ukur target by pattern, exactly right here. Kemudian kita juga ukur by Fibo. Dari sini ke sini. Dia juga tertahan di area sini. Sekitar 2,24. Jadi area 6.600 secara target pattern terpenuhi untuk bullish flag dan juga secara Fibo juga dia berpotensi gitu tertahan pada area tersebut. Dan apa selanjutnya yang mungkin terjadi ketika memang area 6.600 ini digenapi oleh IHSG? Ya most likely mungkin akan terjadi consolidate or maybe sharp correction tapi sifatnya adalah sangat-sangat normal seperti itu. Jadi itu view saya untuk IHSG gitu ya. Untuk saat ini peluang trading masih ada, tapi jangan terlalu agresif karena ruang upside buat IHSG akan menjadi semakin minim. Jadi sisanya hanya sekitar 4-5% saja gitu ya. Oke, itu view saya untuk IHSG. Selanjutnya tadi saya janji untuk menjelaskan tentang komoditi. Komoditi yang menarik adalah CPO. CPO tadi berhasil rebound.
Oke. Jadi gini, saya akan berusaha untuk memberikan view jangka pendek dan view jangka panjangnya. CPO ini memang cukup banyak ditanyakan juga gitu, menjadi kegalauan dari teman-teman member sekalian gitu ya, yang punya CPO gitu. CPO ini juga termasuk salah satu komoditi yang cukup diunggulkan gitu pada tahun 2021. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman ingat, salah satu agenda dari Joe Biden apa? Green Energy, which is yang memenuhi prinsip yang bukan prinsip sih, yang memenuhi karakteristik dan kriteria untuk mendukung hal tersebut ada dua, yaitu nikel dan juga minyak sawit gitu, karena mereka semua adalah less pollute gitu. Jadi polutannya sangat-sangat rendah dan itu inline dengan agenda dari Joe Biden, sehingga itulah kenapa dua komoditi ini yang diunggulkan pada tahun 2021. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya kenaikan dari CPO sendiri ini sudah sangat-sangat signifikan. Dimulai dari awal Mei tahun 2020 hingga saat ini untuk CPO sendiri ini sudah berhasil menguat sebanyak, kalau saya ukur di sini, kalau sampai peaknya di sini itu sekitar 102% teman-teman. Dan sangat wajar kalau teman-teman lihat di sini ada resisten yang sangat-sangat kuat yang terbentuk pada tahun 2011 dan itu berpotensi membuat harga CPO terkoreksi. Itu kalau secara teknikal. Tapi kalau kita melihat secara sentimennya sendiri, memang untuk CPO dalam jangka pendek itu mau tidak mau akan terkoreksi. Kenapa demikian? Karena adanya kekhawatiran untuk oversupply. Oversupply-nya gimana? Jadi oversupply-nya itu dilihat dari, jadi gini, kan kemarin itu kita memang ada efek dari La Nina dan lain sebagainya, sehingga terjadi supply disruption dan permintaan di China dan India kan pada momen puncaknya gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mendekati bulan Februari ini, permintaan dari China dan juga dari India ini semakin lama semakin berkurang, seperti itu. Nah, ketika permintaan itu semakin berkurang, otomatis supply yang ada di pasaran itu akan cenderung cukup banyak. Jadi kondisinya oversupply. Jadi ketika prinsip ekonomi, supply must meet demand untuk membuat harga stabil. Tapi ketika supply-nya lebih tinggi, demand-nya lebih rendah, harga akan cenderung terkoreksi. Itulah yang terjadi di real market-nya saat ini. Dan itulah juga yang tergambar di chart dari CPO. Sehingga untuk jangka pendek, kita mesti siap gitu loh, kalau CPO ini view-nya terkoreksi normal ataupun dia akan consolidate gitu. Tapi in the long run, I do believe all-time high point, which is itu di area 4.500, ini akan kembali tersentuh oleh CPO. Kita akan lihat di dalam daily chart-nya, penurunan ini memang sangat signifikan gitu. Tidak hanya jebol MA20, tidak hanya jebol MA50, tapi MA100 pun itu menjadi area pengujian dari CPO. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika sentuh MA100, ini exactly terjadi rebound. Dan kalau teman-teman lihat, ketika kita tarik sebuah Fibonacci di sini, ini exactly juga tertahan di area 61,8, yang mana 61,8 ini adalah golden ratio dari ilmu Fibonacci sendiri, seperti itu, dan berpotensi untuk membuat pantulan yang signifikan. Kita harapkan signifikannya terdekat ke area sekitar 3.460-an untuk CPO, seperti itu, gitu ya. Jadi itu sehingga kita akan lebih fokus ke saham-saham CPO. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, kita langsung remind buat teman-teman yang belum punya CPO, it is the moment untuk kita entry buy on weakness gitu. Daripada kita mengejar nikel. Daripada kita mengejar saham-saham nikel. Jadi kalau teman-teman perhatikan, in the nickel futures also, di dalam nickel futures, itu kalau teman-teman perhatikan, ini sudah all-time high moment, dan ini sangat-sangat rawan untuk terjadi koreksi. Yang mana sih yang memberikan risk lebih kecil? Ya pasti ketika kita beli saham yang areanya dekat dengan support. Selama kita tahu
trennya dia akan kembali naik seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi itu sih pembahasan sekilas untuk komoditi gitu. Saya nggak akan banyak bahas di saham-saham pegangan karena teman-teman sudah lihat di apps. Jadi ayo teman-teman latihan untuk rajin membaca di apps ya. Sayang dong kita sudah benar-benar sepenuh hati ngetik buat teman-teman terus habis gitu nggak dibaca gitu ya. Oke. Jadi setelah ini saya akan langsung masuk ke live chat ya. Ini saya langsung masuk ke live chat. Oh iya, buat teman-teman yang di ini caranya gimana sih? Caranya munculin komen gimana? Oh gitu. Oke. Sebentar. Sorry ya, ini saya soalnya nggak pernah pakai live ID juga, saya bingung. Oke, jadi saya akan langsung bahas dulu yang buat teman-teman di Zoom ya. Buat teman-teman yang di IG bisa ikutin dulu. Coklat without tanpa roti. No, coklat. Tapi dikit ya coklatnya. Aku takut batuk. Oke, thank you. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu. Pertanyaan dari Pak Arifin, IMJS gimana? Oke, kita akan mulai dari Pak Arifin, teman-teman. IMJS memang hari ini berhasil rebound dengan sangat-sangat signifikan. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan, rebound hari ini tidak disertai dengan volume yang impulsif. Sehingga prinsip dari price and volume analysis itu tidak terpenuhi di sini. Rebound yang bagus, rebound yang baik adalah rebound yang disertai dengan volume. Jadi tidak hanya price-nya saja, jadi tidak hanya candle-nya saja yang full body, tapi akan lebih baik ketika volumenya juga mengikuti gitu. Itulah salah satu reason kenapa kita tidak memutuskan untuk entry di IMJS gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada MA20 yang saat ini berfungsi sebagai resisten dalam jangka pendek. Untuk IMJS kalau seandainya tadi teman-teman sempat membeli IMJS, maka kenaikan terdekat most likely ke area sekitar 410-an. Dan area tersebut bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan profit taking dalam jangka pendek seperti itu. Kalau view-nya memang untuk ini ya, kalau view-nya memang untuk sekedar swing trade saja gitu ya. Itu view saya untuk IMJS. Kemudian Raja gimana? Untuk Raja hari ini juga berhasil kembali melanjutkan rebound-nya gitu. Untuk Raja berhasil melanjutkan rebound-nya. Saya masih ingat betul gitu. Saya bilang bahwa Raja ini adalah salah satu saham yang potensial dan sampai sekarang view saya tidak berubah. Kenapa demikian? Izinkan saya untuk membahas ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk Raja sendiri itu di dalam monthly chart-nya, kalau teman-teman perhatikan ini kan penurunannya sangat-sangat dalam. Ingat aja prinsip bahwa ketika sebuah bola itu dibanting dengan sangat-sangat keras, maka akan membuat rebound yang juga sangat-sangat signifikan. Itulah prinsip yang sebenarnya bisa juga kita terapkan di dalam pergerakan saham gitu. Kalau teman-teman melihat di sini turunnya kencang, maka kita bisa expect ketika saham ini naik, dia juga akan membuat pergerakan yang signifikan seperti itu, which is itu kita temukan di Raja. Kemudian saya akan beralih ke view weekly. Untuk weekly chart-nya, seperti yang teman-teman perhatikan di sini, saya juga sudah ulas berkali-kali. Volume akan menunjukkan segala hal yang terjadi di market. Volume akan menunjukkan demand yang sangat impulsif ketika memang saham itu diminati. Dan inilah yang tergambar di Raja, seperti itu.
Kalau teman-teman perhatikan juga, ketika masa downtrend ini patah, sebenarnya raja ini menunjukkan sebuah pola yang sangat menarik. Apakah pola itu? Pola itu adalah rounding bottom. Rounding bottom itu berfungsi sebagai salah satu pola bullish reversal untuk menunjukkan bahwa trend bearish it can be bullish. Jadi pembalikan dari bearish ke bullish. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, nah kalau kita kopikan sebenarnya untuk raja sendiri masih ada potensi untuk menguat hingga ke 526. Tapi saya tidak bilang 530-an ini dalam jangka pendek, bukan berarti besok langsung ke 530-an seperti itu ya. Bukan berarti seperti itu. Ya, in the long run pasti akan ada, bukan pasti, berpotensi akan menuju ke area sekitar 530-an seperti itu. Cuman kalau teman-teman perhatikan secara jauh lebih detail lagi, nah di sini apa yang menarik di sini? Raja ketika dia naik signifikan di sini, naiknya sangat signifikan di sini, even sampai 158%. Ini dia membentuk sebuah pola HTF, high tech flag. Ini adalah salah satu pola yang cukup saya gemari juga ketika nge-trade. Nah, dia terkonsolidasi di sini, naik dengan sangat signifikan, kemudian dia terkonsolidasi sejenak di sini. Once ketika flag ini dia berhasil tembus, maka raja ini sebenarnya ada potensi untuk melanjutkan penguatannya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan high tide flag-nya, dia berpotensi untuk menuju ke area sekitar 460-an. Di sini teman-teman, menuju ke area sekitar 462-an. Nah, ini kan juga bertepatan dengan resisten. Nih, kalau teman-teman perhatikan. Jadi di situ, so that's why saya masih menganggap bahwa raja ini adalah saham yang cukup potensial gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, dia sebenarnya berhasil breakout dari long base. Aduh, ini kok tebal banget sih. Iya. Dia berhasil breakout dari long base pattern-nya di sini. Berhasil breakout dari long base, kemudian dia melanjutkan kenaikan. Dan sebenarnya kalau teman-teman secara lebih objektif melihat, raja di sini dia bentuknya apa? Most likely dia akan nge-base lagi. Nge-base lagi, dan kita expect untuk raja melanjutkan penguatannya BO di sini. Gitu, untuk mengenapi skenario yang sudah kita bahas. Cuman for now kita seperti yang udah saya bilang, kita akan jauh lebih konservatif dulu gitu. Kalau mau lihat chart, menunya di apa? Lihat di menu analisis. Sekarang dibuka, buka apps-nya, diklik. Itu kan ada home. Lihat di bagian bawah itu ada home, ada live trade, ada konten, ada analysis. Nah, analisisnya diklik. Terus langsung deh lihat di pojok kiri atas itu ada tanda panah melengkung ke atas, diklik aja itu langsung masuk ke chart, oke? Kemudian IRA, kenapa IRA kita sell? IRA kita sell karena memang dari awal view kita adalah kita IRA itu cuma jangka pendek aja, kita hanya memanfaatkan kenaikan jangka pendek aja. Karena kita melihat bahwa market ini tidak seoptimis waktu sekitar di bulan Januari awal gitu. Karena kita juga mesti melihat gitu loh, apa psikologis yang terjadi di market saat ini gitu. Karena kalau seandainya kondisi marketnya itu cenderung pesimis atau cenderung skeptis, kita nggak bisa yang terlalu memaksakan kehendak juga gitu teman-teman. Jadi kita menyesuaikan juga dan kita melihat bahwa untuk IRA ini tampaknya memang cukup banyak juga yang melakukan aksi profit taking. Kenapa demikian? Logikanya sesimpel ini teman-teman. Teman-teman yang mungkin kemarin itu baru belajar, baru mengenal ritme market, kemudian beli di atas. Nah, ketika ke bawah ARB perasaannya apa? Fear. Takut modalnya nggak balik. Ketika dikasih kesempatan keluar dalam jangka pendek, apa yang akan dilakukan? Pasti akan sell dulu. Pasti akan profit taking. Itu psikologi dasar dari manusia. Dan itu semuanya tergambar di chart. Trust me. Really. Itu semua akan tergambar di chart gitu ya. Jadi itu kenapa kita juga manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek aja gitu ya.
Oke, itu alasannya. Dan apakah memungkinkan untuk buyback? Pasti akan ada momen buyback selama memang secara candle ada yang oke gitu, ada yang oke untuk kita buyback seperti itu. Oh iya, mau dibahas satu persatu. Oke, saya akan bahas singkat aja. Starting dari CPO. Starting dari AALI ini ada request saham CPO apa-apa aja gitu ya. Oke, we will start dari yang the biggest one, AALI. AALI ini cocok untuk teman-teman yang sifatnya profil risikonya yaitu konservatif gitu ya, which is nggak siap gitu dengan pergerakan yang cepat naik cepat turun seperti itu. Jadi untuk AALI saat ini tertahan di MA50, overall trennya dalam jangka panjangnya dia masih uptrend seperti itu. Cuman untuk saat ini karena memang dia market cap-nya cukup besar, ketika kena MA50 pun dia nggak akan yang langsung rebound sangat signifikan gitu. Dia akan bounce tapi pelan-pelan gitu. Sehingga kalau teman-teman belum punya dan memang sifatnya itu senang dengan gerakan yang cukup stable, AALI akan cukup menarik seperti itu. Kemudian yang kedua, ada DSNG. Ada DSNG. Nah, kalau DSNG ini sifatnya lebih volatile dibandingkan dengan ASII. Dan untuk hari ini bounce-nya dia lebih kencang daripada si AALI punya. Dan dia sama-sama tertahan di MA50 bounce. Dan kita sudah remind buat teman-teman yang belum punya, boleh entry seperti itu. Jadi, kalau sudah punya, hold aja, nggak usah tambah beli dulu. Kemudian ada LSIP. Ada LSIP PP London. Lonsum ini, jadi biasanya si LSIP ini dibilang saham Lonsum, London Sumatera. Nah, si LSIP ini juga tipikalnya tidak sevolatile DSNG, tapi juga tidak seanggun AALI gitu. Jadi dia in the middle aja, in the middle class gitu. Nah, untuk LSIP sendiri, thank you. Ya, iya. Si LSIP itu dia ya seperti yang saya bilang itu dia di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah. Nah, si LSIP ini juga berhasil rebound, cuman belum yang sesignifikan DSNG gitu. Ada potensi penguatan ada, cuman geraknya pelan-pelan gitu ya. Setelah itu kita juga ada BWPT. Nah, BWPT ini dia itu lebih volatile lagi dibandingkan dengan DSNG gitu. Dia kalau boleh dibilang paling gesit, paling lincah gitu. Untuk si BWPT sendiri, ini sudah 2 hari kenaikan juga sama rebound dari MA50 dan most likely juga berpotensi untuk menguat jangka pendeknya ke area sekitar 150-an. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah beli dari bawah, keep hold aja. Kalau buat saat ini jangan dikejar gitu ya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya gini teman-teman. Saham ini ada satu saham namanya Tebla, tapi Tebla itu to be honest, dia itu masuknya consumer. Kalau teman-teman perhatikan di websitenya IDX, Tebla itu dimasukin consumer gitu, consumer goods. So to be honest, dia nggak totally in CPO banget gitu loh. Ada juga SSMS, tapi karena tidak liquid, kita tidak masukkan ke dalam screening kami gitu. Tidak kita masukkan dalam screening M-Trade gitu ya. Untuk Tebla sendiri, untuk Tebla ini secara tren dia yang paling kuat. Kenapa? Gini teman-teman, ketika satu saham dia itu sampai nguji MA50, itu artinya pelemahannya juga cukup signifikan. Tapi kalau saham itu dia nggak sampai sentuh MA50, baru setelah itu rebound, maka secara tren dia itu yang paling kuat seperti itu gitu ya. Jadi untuk Tebla sendiri ini dibandingkan dengan CPO lainnya, dia yang paling kuat gitu secara trennya. Cuman kita juga sama, kita kurang referensikan. Kenapa demikian? Gini teman-teman, perhatikan aja. Dia itu secara volume, secara liquidity itu nggak serapi dan nggak sesistematis dari saham-saham CPO lainnya. Sehingga ini risiko tradingnya juga lebih tinggi gitu ya. Gitu sih. Jadi itu pembahasan untuk saham-saham CPO. Oke? Antam jangan entry, Antam ikutin Snow. Ya ampun, thank you Bu Pring Mei sampai diingatkan baca di ulasan CPO. Ya, terima kasih sudah mengingatkan buat teman-teman. Ayo rajin baca. Kalau teman-teman pengen yang namanya benar-benar skillnya mateng, ayo
harus rajin baca mulai sekarang gitu ya. Kemudian BBKP, BRIS, Agro, langsung saya bahas ya, banking second liner. BBKP ini masih kita hold terlebih dahulu untuk BBKP. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat untuk BBKP ini memungkinkan untuk harga akan bergerak sideways terlebih dahulu, consolidate terlebih dahulu, baru setelah itu melanjutkan penguatannya. Selama MA20 ini masih berfungsi sebagai penahan, maka kita bisa expect bahwa untuk saham BBKP ini masih bisa menguat seperti itu. Kemudian untuk BRIS dan Agro ini penguatannya lebih signifikan kemarin. Dan kita nggak mau ngejar dulu untuk BRIS. Dan untuk saat ini BRIS dalam jangka pendeknya ini berpotensi untuk menguji all time high moment lagi di area sekitar 3.930 gitu. Sedangkan untuk Agro juga sama, berpotensi untuk menguji ke area sekitar 1.660-an sebagai all time high-nya. Hari ini harga terkoreksi tapi tidak disertai dengan volume yang signifikan. Artinya apa? Tekanan jual itu sangatlah tipis. Kalau ada tekanan jual yang disertai dengan volume yang kecil, most likely itu adalah tekanan jual dari para retailer seperti itu gitu ya. Gini, sebelum saya bisa menjawab Bapak Ibu bisa hold atau bisa sell atau amannya gimana, gini. Simpelnya adalah ketika teman-teman itu sudah punya dari modal bawah itu artinya apa? Teman-teman sudah secara sabar ngumpulin dari sekitar bulan September, Oktober, November. Itu saya kategorikan dari modal bawah. Oke, saya ulang sekali lagi. Modal bawah penandanya adalah teman-teman sudah ngumpulin dari bulan September, Oktober, November. That's what I call modal bawah. Kalau teman-teman punya di situ, silakan hold. Tapi kalau teman-teman baru masuk itu di sekitar Desember akhir atau Januari atau baru kemarin, maka lebih baik profit taking terlebih dahulu. Itu adalah penandanya. Jadi jangan bingung kalau kita bilang sebentar ya. Jadi jangan bingung kalau kita bilang modal atas, modal bawah. Itu karakteristiknya gitu. Itu gitu ya. Saya lanjut. Untuk konstruksi semua mulai dari PTPP, Wika, WSKT, ADI, kami melihat bahwa saham-saham tersebut sangat rawan untuk profit taking. Jadi ini bukan momen teman-teman sekalian untuk malah agresif di saham-saham tersebut gitu loh. Kalau sudah punya dari modal bawah, sebenarnya gini, kalau mungkin teman-teman merasa sayang cuannya tergerus dengan adanya potensi koreksi, maka aksi profit taking half atau mungkin seperempat nikmatin, enjoy your profit, itu boleh-boleh banget gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman tahu gitu, saya memang siap dengan potensi koreksi jangka pendek karena saya tahu gitu. In the long run masih akan ada ruang upside, monggo di hold. Tapi ingat, memang akan ada potensi koreksi jangka pendek. Jadi kembali lagi ke keputusan teman-teman, sesuaikan. Ukur profil risiko Anda seperti itu. Jadi sebenarnya semua jawaban hold, sell half, hold half, dan lain sebagainya itu akan lebih jelas, akan lebih mantap ketika teman-teman tahu di mana semua keputusan hold, buy, sell itu akan lebih clear, akan lebih mantap ketika teman-teman tahu. Satu, teman-teman beli saham itu untuk tujuan trading atau investing. Kalau untuk tujuan trading, swing ataukah super. Kalau untuk investing, long term atau mid term. Kalau teman-teman tahu itu dulu, maka itu satu step yang bagus gitu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman tahu secara trading plan, secara investing plan, saya beli di harga A, kemudian stop loss di sini,
SL di sini, resisten di sini, sekiranya saya akan profit taking di sini, semuanya itu akan lebih jelas gitu loh. Kalau harga dibawa naik turun, teman-teman tahu apa yang menjadi guidance, yaitu trading dan investing plan gitu. Jadi kalau sekali lagi teman-teman ditanya saham gitu ya, ataupun tanya di live chat saat ini gitu, saya harus hold atau sell, saya punya di harga A, saya punya di harga B. Kita sudah berusaha untuk memberikan guidance gitu loh. Jadi semuanya akan kembali ke keputusan teman-teman setelah tahu gitu. Oh, ternyata seperti ini, ada potensi jangka pendek seperti ini, jangka panjang seperti ini gitu ya, teman-teman. Untuk TOWR ini juga cukup banyak menjadi pertanyaan gitu, karena hari ini bounce-nya sangat signifikan. Secara teknikal memang untuk si TOWR ini sudah patah untuk downtrend line dalam jangka pendek. Kalau saya tarik di sini, misal saya hubungkan high to high, untuk jangka pendeknya downtrend line sudah patah. Tapi teman-teman, model-model kenaikan seperti ini sifatnya tidak long last, tidak untuk yang seterusnya. Jadi maksudnya seperti apa? Ini ya. Kalau seandainya teman-teman lihat, ketika dia turun dengan sangat-sangat drastis, kita bukan berarti expect dia juga akan langsung 90 derajat langsung naik dengan sangat tajam balik ke 1160. It's too good to be true, teman-teman. It's too good to be true, dan itu malah sangat-sangat dan itu malah sangat riskan gitu. Kalau teman-teman perhatikan secara jeli, apa yang teman-teman lihat di sini? Di sini ada area resisten jangka pendek, which is itu di 1050 sampai dengan 1070. Nah, pada area-area ini sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh para swing trader buat melakukan aksi profit taking jangka pendek, sehingga membuat harga berpotensi untuk kembali terkoreksi gitu. Dan memungkinkan saja untuk skenario-nya di sini, dia akan membentuk double bottom. Ini memungkinkan ya, skenario ya. Bukan berarti pasti akan terjadi. Maybe ini bisa akan kembali terkoreksi, baru setelah itu melanjutkan kenaikan lagi. Intinya apa? Resisten itu dipakai menjadi area-area untuk melakukan profit taking buat para nyangkuters yang mungkin sebelumnya udah nyangkut-nyangkut di harga lama, sudah nyangkut di harga atas seperti itu. Jadi kalau saran saya, kita sudah berulang kali bilang, jangan FOMO, jangan berusaha ngejar harga di pucuk gitu loh. Pilihlah saham yang memang menawarkan risk lebih rendah daripada reward gitu, bukan rewardnya yang lebih kecil daripada risknya gitu. Trading is all about probability gitu ya. Oke. Untuk Pegas hari ini cukup aktif juga dalam perdagangan hari ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya Pegas waktu itu sempat saya gambar roadmap. Mungkin tadi teman-teman masih sempat lihat, dia breakout dari falling wedge, dan falling wedge ini sebagai salah satu pola bullish continuation. Namun kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya untuk Pegas sendiri, dia cenderungnya sideways dan membentuk base di sini. Dia akan terkonsolidasi di sini gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Pegas ini akan menarik, akan dianggap cukup strong kalau seandainya Pegas ini masih terjaga di dalam trendline yang saya gambarkan berwarna hitam ini. Kalau seandainya misal Pegas ini kembali bisa breakout dari sini, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa area resisten jangka pendek, which is itu di area sekitar 2100 sampai dengan 2300-an, ini bisa tercapai. Tapi kalau seandainya memang Pegas ini tidak berhasil bertahan di atas trendline, most likely Pegas akan kembali terkoreksi dan kembali ke base, menguji support di area sekitar 1530 seperti itu gitu ya. Jadi itulah kenapa kita tidak mau yang langsung oke, buy seperti itu. Karena masih banyak ketidakpastian yang ada di market untuk saat ini gitu ya. Kemudian kita akan lanjut
Pegas masih bisa hold. Jadi actionnya sekarang adalah hold. Untuk saham-saham consumer, view saya untuk saham consumer dalam jangka pendeknya, untuk jangka pendeknya ini memang masih akan sideways terlebih dahulu gitu. Tapi kalau untuk kembali lagi terkoreksi membentuk lower low itu kecil kemungkinannya. Kenapa demikian? Salah satunya ICBP. Saya mengamati untuk ICBP sendiri waktu itu untuk ICBP sempat kita khawatirkan akan terbentuk head and shoulder. Di sini. Namun head and shoulder tersebut akan valid ketika neckline yang ada di sini ditembus. Selama neckline yang ada di sini tidak ditembus, maka sebenarnya kita masih bisa expect bahwa ICBP ini akan melanjutkan kenaikannya. Dan kalau teman-teman perhatikan, tampaknya MA50 ini berfungsi sebagai support yang sangat kuat untuk menahan laju dari ICBP seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat di dalam weekly chart-nya, kita bisa menjumpai bahwa untuk ICBP sendiri tampaknya sudah mulai membuat reversal pattern-nya dengan potensi membentuk double bottom di sini. Kalau teman-teman lihat di sini sudah mulai terbentuk higher low, yang artinya apa? Sudah mulai ada perbaikan tren dalam jangka pendeknya gitu. Jadi sebenarnya untuk saham-saham consumer sendiri sangat sayang kalau teman-teman lewatkan kesempatannya untuk koleksi buat investing long term. Karena apa? Di kondisi saat ini valuasi terdiskon, secara teknikal juga price-nya masih tergolong murah. Fundamental yang bagus akan mendorong kenaikan dalam jangka panjang. Jadi jangan dilihat untuk jangka pendeknya gitu ya. Kemudian untuk saham-saham coal, kalau teman-teman lihat dari harga komoditinya sendiri, ini masih cenderung sideways, teman-teman. Masih cenderung sideways. Ini mungkin agak-agak abstrak ya, ini lihatnya di mana juga sideways-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya memang pergerakannya seperti ini, akan lebih jelas kalau weekly sih sebenarnya. Di dalam weekly chart, ini untuk Newcastle Coal sendiri, ini most likely akan sideways terlebih dahulu, akan consolidate terlebih dahulu. Sehingga untuk saham-saham coal sendiri, like Adaro, Indi, PTBA, ITMG, Doit, itu juga sama, pergerakannya akan cenderung sideways jangka pendek gitu. Dan akan tertahan di MA50-nya. Sehingga kita tidak mau yang terlalu agresif untuk meminta teman-teman ayo buy kayak gitu. Karena kita menyadari profil risiko teman-teman mungkin belum semuanya siap gitu untuk dibawa sideways jangka pendek. Karena saham-saham coal itu kembali lagi ke masa akumulasi to be honest gitu. Untuk saham banking like BBRI, BMRI, BBNI itu just hold aja untuk jangka panjang gitu ya. Kemudian Oke, untuk sektor poultry, Japfa Cepin Main. Untuk Japfa hari ini kembali rebound. Memang iya kembali rebound. Tapi reboundnya sekali lagi tidak disertai dengan volume yang impulsif, tidak didukung dengan body candle yang juga signifikan, sehingga ya kita cenderungnya belum menganggap ini sebagai sebuah kesempatan yang bagus untuk entry. Kita masih cenderung wait and see terlebih dahulu. Untuk Cepin pun juga masih tertahan di area supportnya gitu, which is itu di area sekitar 6.300-an gitu. Jadi kita masih cenderung wait and see saja gitu ya. Jadi yang belum punya jangan entry gitu. Farmasi kalau view-nya swing trade keluar dulu gitu ya buat teman-teman. Oke, saya akan bahas beberapa pertanyaan lagi ya. Setelah itu teman-teman bisa kembali beraktivitas gitu ya. Karena kan teman-teman juga harus istirahat, teman-teman juga harus makan siang gitu. Oke, Medco Harum. Oke, oil ya. Untuk Medco ini kemarin setelah rebound dengan cukup signifikan. Saat ini Medco kembali lagi untuk terkoreksi, tapi terkoreksinya ya koreksi wajar, aksi profit taking jangka pendek saja gitu ya. Kalau view saya untuk Medco sendiri sebenarnya untuk Medco
itu dia masih ada potensi menguat hingga ke 840-an gitu. Tapi untuk saat ini ada potensi dia akan tertahan dulu di area sekitar 650-an, 650 sampai dengan 730 akan zigzag pada area tersebut gitu. Karena kalau teman-teman lihat di weekly chart-nya, sebenarnya roadmap-nya sangat cantik. Naiknya kenceng, turunnya sebentar, dan ini ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan lagi gitu. Cuman untuk jangka pendeknya ya kita mesti siap gitu untuk koreksi atau pergerakan consolidate gitu ya. Jadi kita akan wait and see terlebih dahulu. Kita wait and see terlebih dahulu untuk potensi buat entry-nya gitu ya. Kemudian ada Harum Energy. Untuk Harum Energy jangan masuk, ini sudah mendekati area resisten jangka pendek di sekitar 4.600-an. Tapi buat saya untuk Harum ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di dalam monthly chart-nya dia itu berhasil breakout dari double bottom. Dia berhasil breakout dari double bottom monthly chart dan itu double bottom-nya super jumbo. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia berhasil breakout. Kalau kita ukur by pattern-nya di sini, sebenarnya untuk Harum ada potensi dia kembali menguat. Dia potensi kembali menguat ke jangka pendeknya di sekitar 6.060-an. Cuman untuk saat ini kita akan lebih prefer untuk si Harum itu terkonsolidate di sini, membentuk konsolidasi di sini sehingga di sini dia punya pijakan yang cukup solid sebelum lanjut breakout gitu. Ketika sebuah harga saham itu membentuk sebuah base, the tighter the base, jadi semakin sempit base-nya, semakin panjang base-nya, maka breakout yang dihasilkan juga akan semakin signifikan seperti itu, gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Itu sekedar ilmu teknikal juga, gitu ya. Oh iya, sekaligus saya kelupaan bahas si MDKA Gold, jangan lupa teman-teman. Stimulus turun, maksudnya bukan turun sih, stimulus diberikan, stimulus dikucurkan, maka ini akan menjadi salah satu sentimen yang bisa membuat gold itu naik. Kalau teman-teman perhatikan tadi kan di XY-nya turun. Di XY-nya turun, maka itu artinya gold-nya naik. Kalau teman-teman lihat di sini gold, kalau teman-teman lihat gold-nya di sini, sebenarnya gold itu ada potensi untuk bisa menguat. Gold itu ada potensi untuk menguat. Saya coba turunkan untuk time frame-nya ya. Saya coba untuk turunkan time frame-nya di sini. Saat ini untuk gold sendiri, dia sudah berhasil breakout dari resisten jangka pendek di 1860-an. Dan saat ini sedang uji resisten jangka pendek di 1880. Ketika memang ini berhasil untuk dipecahkan, maka ini sebenarnya dia ada potensi di sini. Dia bentuk broadening-nya di sini. Kita coba lihat dulu, apakah dia mampu untuk melewati. Ini kita coba abaikan noise-nya yang ada di sini ya. Dia sebenarnya ngebroadening di sini gitu. Jadi kita akan lihat kalau seandainya dia memang berhasil menguat, maka ini akan menjadi sebuah good signal juga buat saham-saham yang related to gold, like MDKA salah satunya. Jadi MDKA ini pergerakannya sangat-sangat related to gold gitu. Jadi kita akan wait and see terlebih dahulu. Kita akan lihat saat ini dia tertahan oleh trendline jangka pendeknya. Trendline jangka pendeknya, kalau seandainya bisa ditembus, jadi gini, sebenarnya kita akan prefer kayak gini strateginya. Dia biarin naik dulu, ada koreksi di sini, kita akan masuk untuk nge-swing trade di situ. Jadi biarin dulu. Kita akan wait and see dulu gitu ya. Oke, jadi itu untuk day briefing hari ini. Thank you very much buat yang sudah join. Sorry juga buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Sorry buat teman-teman yang belum terjawab, bisa langsung masukkan pertanyaannya atau upload pertanyaannya ke Tanya Saham gitu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, setiap kali misal kita sudah jelaskan berulang kali, maka itu coba dong dijadikan panduan. Kita sudah broadcast di apps, itu coba dibaca secara perlahan-lahan gitu ya. Secara perlahan-lahan sehingga teman-teman
sebelum ke tanya saham sudah tahu terlebih dahulu gitu loh guidance-nya, what to do-nya apa gitu ya. Gitu ya. Oke, itu aja untuk briefing siang hari ini. Thank you very much buat yang udah join. Thank you juga buat teman-teman yang ada di Mtrade. Semoga tetap semangat untuk belajar. Jangan lelah. Market memang sangat cukup tough untuk hari ini. Untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini memang cukup tough. Tapi jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita kalah. Dalam artian jangan sampai kita terus pada akhirnya patah semangat. Harus tetap semangat, harus tetap belajar. Caranya gimana supaya tetap semangat? Ya asah skill. Apapun itu, seminim apapun waktu teman-teman, jangan lelah untuk belajar, tetap percaya sama diri teman-teman sekalian bahwa kita bisa kok. Kita pasti bisa gitu. Segala sesuatu nggak akan mungkin akan menjadi sulit kalau kita berusaha secara maksimal seperti itu. Dan semoga kehadiran Mtrade di sini juga bisa membantu teman-teman supaya proses pembelajarannya bisa lebih mudah dan lebih cepat gitu. Oke, saya Coach Shana, salam profit.